Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Zainul Abdillah Abbas, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Karanganyar. Kali ini saya ingin menyampaikan tugas 11A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat di Yogyakarta pada 2 Mei 1889, lalu mulai dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara sejak tahun 1922. Pada 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara menggagas Taman Siswa sebagai gerbang emas kebudayaan dan kemerdekaan bangsa melalui sistem pendidikan yang humanis dan transformatif. Ki Hajar diangkat sebagai Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama pada tahun 1956. Pada tahun 1959, atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Buah pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan merupakan usaha menuntun segala kodrat yang ada pada anak, sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, bukan pada kodrat dasar, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. 2. Dalam menuntun ini, guru diibaratkan petani yang menanam padi. Dalam menanam padi menjadi beras yang unggul, petani akan memiliki berbagai cara dan akan sabar mengurusnya. Sama halnya dengan guru dalam kegiatan pembelajaran. Guru harus memiliki banyak cara, bersabar, ikhlas untuk dapat menghasilkan generasi atau anak yang baik. 3. Pendidikan berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak, yaitu dengan menghamba pada anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. 4. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. 5. Bermain merupakan kodrat anak. Permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, guru harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. 6. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan sebagai tuntunan. 2. Kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Pendidikan layaknya bertani. 4. Konsep anak bukan tabula rasa. 5. Konsep budi pekerti. 6. Konsep among atau menghamba pada anak. Kesimpulan. 1. Pendidikan harus berprinsip untuk menuntun segala kekuatan kodrat pada murid. 2. Guru ibarat petani harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang segala kekuatan kodrat murid melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan. 3. Murid adalah hal yang paling bernilai dalam sebuah proses pendidikan. Guru harus menerima keanekaragaman karakteristik murid sesuai kodratnya. 4. Kita harus menekankan pentingnya integrasi dari pusat pendidikan, pelaksanaan pendidikan yang dilakukan bersama-sama oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat. 5. Guru harus menerapkan konsep AMO untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dengan menjaga, membina, dan mendidik murid dengan kasih sayang dan keikhlasan sesuai bakat dan minat murid untuk menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Refleksi sebelum pelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Pengajaran sama dengan pendidikan. 2. Guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. 3. Sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik saya secara klasikal, baik itu melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Saya menganggap siswa tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. 4. Guru harus aktif menerangkan dan menjelaskan, sedangkan siswa harus aktif memperhatikan dan menerima. 5.
Yang diutamakan adalah penilaian kognitif tanpa mempertimbangkan aspek afektif dan psikomotorik. 6. Murid dikatakan telah berhasil dalam belajar jika mereka bisa mengerjakan soal asesmen sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum, serta nilainya mampu melampaui KKM. 7. Kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas. 8. Memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keanekaragaman potensi murid. Poin refleksi setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Memahami perbedaan antara konsep pendidikan dan pengajaran. 2. Menanamkan konsep hubungan guru dan murid. 3. Memaknai anak sebagai manusia dan bukan tabula rasa. 4. Memahami dan mendasarkan prinsip perubahan Ki Hajar Dewantara atau asas Trikon. 5. Merujuk pada konsep dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Refleksi mengenai pengajaran dan pendidikan. 1. Pengajaran tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. 2. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak, baik lahir maupun batin. 3. Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak, di mana pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 4. Hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai guru. Refleksi mengenai hubungan antara guru dan murid. 1. Hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai guru. 2. Anak-anak adalah makhluk, manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. 3. Kita guru hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup. 4. Guru harus terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Refleksi mengenai anak bukan tabula rasa. 1. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa, tetapi anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Kodrat alam anak ditentukan oleh fakta di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Mereka akan memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda. 3. Kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik pada saat pendidikan berlangsung. 4. Untuk pendidikan saat ini, guru harus menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu kreatif, critical thinking, collaboration, dan communication. Refleksi mengenai asas perubahan atau Trikon. 1. Ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan atau sering disebut 3 asas Trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. 2. Kontinuitas maksudnya adalah ketika belajar, kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. 3. Konvergensi maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. 4. Konsentris maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Refleksi mengenai tujuan dan konsep pendidikan. 1. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 2. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara didasarkan pada asas kemerdekaan, memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dan tetap berjalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Implementasi faktual setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Sebagai guru,
saya menjadi lebih semangat dan termotivasi dalam menjadi bagian dari proses pendidikan murid-murid saya. 2. Saya menyadari pentingnya memahami keunikan dan keberagaman murid sesuai dengan kodratnya masing-masing. 3. Saya menanamkan pada diri saya bahwa pembelajaran terbaik adalah menggunakan konsep AMONG dengan cara menuntun potensi murid sesuai dengan akar sosial budayanya. 4. Saya akan mempraktikkan pembelajaran berdasar tuntunan dan bukan tuntutan, berusaha memberi kebebasan kepada murid untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemerdekaan belajarnya. 5. Saya akan membiasakan diri melakukan asesmen diagnostik untuk memahami kebutuhan, profil, dan gaya belajar murid. 6. Saya akan memanfaatkan variasi sumber belajar seperti lingkungan, surat kabar, majalah, internet, narasumber, dan lain-lain untuk meningkatkan pengalaman belajar murid. Refleksi mengenai hal-hal yang akan saya terapkan dalam kelas atau sekolah sebagai cerminan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Menumbuh kembangkan pendidikan karakter untuk murid dengan pembiasaan positif dan pengenalan serta pembudayaan kearifan lokal. 2. Berusaha untuk menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. 3. Melakukan usaha memupuk kedekatan emosional dengan murid, misal dengan berbagi cerita, bersikap ramah, dan seterusnya. 4. Berusaha memahami dan mempertimbangkan latar belakang setiap murid, termasuk dengan membangun kedekatan dengan orang tua. 5. Memposisikan diri sebagai pamong bagi murid, menjadikan mereka sebagai pusat dalam setiap proses pembelajaran. 6. Merencanakan dan melaksanakan asesmen diagnostik untuk memetakan potensi, minat, bakat, dan gaya belajar murid. 7. Merancang pembelajaran yang berpusat pada murid, mengakomodasi setiap perbedaan, dan menyenangkan. 8. Berusaha untuk memanfaatkan variasi sumber belajar seperti lingkungan, internet, narasumber, media sosial, dan lain-lain untuk memperkaya pengalaman belajar murid. Demikian tugas yang dapat saya sajikan hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak.